Dan kalau kita bicarakan tentang bagaimana Islam bisa mengatur kehidupan, karena memang pangkal tolak persoalan itu kan ketika kehidupan ini tidak diatur dengan aturan Allah SWT seperti sekarang itu kan, maka yang terjadi kerusakan. Jadi karenanya kenapa bahwa yang harus menjadi qadiyah masiriyah kita itu, jadi hidup dan mati kita itu adalah mengembalikan hukum Allah itu dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, siapa teladan yang sukses ya merubah kondisi yang jahiliyah menjadi kondisi yang diridhoi oleh Allah, ya hanya baginda Rasul. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Coba kita lihat dalam, bahkan sampai diakui oleh penulis 100 tokoh dunia. Ya bro, penulis 100 tokoh itu Michael Hart ya, Michael Hart. Itu coba. Ya, Michael Hart ini dalam di mana dia tidak berdasarkan wahyu dalam menilai itu. Tapi perubahan sosial dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun, bisa merubah sebuah entitas yang tidak pernah diperhitungkan oleh negara superpower saat itu menjadi negara superpower. Dan kejayaannya bukan waktu yang pendek. Masa kejayaannya 700 tahun lebih. Islam itu. Yang tadi oleh Prof. Suteki dikatakan enggak diajarkan itu. Di Fakultas Sosial Politik enggak diajarkan itu. Bahwa dunia pernah merasakan di bawah naungan Islam. Bukan waktu yang pendek, 700 tahun masa keemasannya. Yang Rasulullah mengabarkan itu akan kembali. Bagaimana caranya kembali? Maka harus mengikuti jalan dakwah baginda Rasul. Itulah kenapa Imam Malik menyampaikan la yasluha akhiru hadil ummati ila bima saluha bi awaluha. Jadi tidak akan umat yang akhir ini menjadi baik kecuali dengan apa yang dapat menjadikan umat yang awal itu baik. Jadi artinya kita tidak akan kembali menjadi khairu ummatin dalam makna yang sebenarnya itu kecuali kita kembali kepada jalan yang pernah ditempuh, dicontohkan baginda Rasul. Dakwah, jalan dakwah. Dan kalau kita lihat kan fase dakwah Rasul ini adalah yang pertama fase taskif namanya, yaitu pengkaderan. Berapa lama Rasulullah SAW mengkader para sahabatnya? Secara sembunyi-sembunyi beliau mengkader para sahabatnya 3 tahun. Dapat 40 orang 3 tahun itu. Perintah Allah datang, fasda' bima tu'mar wa anid 'anil musyrikin. Wa anid 'anil musyrikin. Jadi sampaikan apa yang kau diperintah secara terbuka, berpalinglah kau dari orang musyrik. Maka Rasulullah kemudian terbuka setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar. 3 tahun. Artinya melakukan apa? Kifah siasi namanya, pergolakan politik Rasul. Berapa lama Rasulullah melakukan pergolakan politik itu? 10 tahun. 10 tahun. Sampai kemudian beliau berhasil mendapatkan dukungan dari Aus dan Khosraj. Dengan ditandai, saya singkat, Baiat Aqobah yang kedua, yang itu disebut dengan istilamul hukmi, menyerahkan kekuasaan. Tapi Rasulullah lihat tuh dakwahnya, datangnya itu dakwah. Dan kita harus melakukan itu ketika kita ingin kembalikan kedudukan Islam, bukan dengan kekerasan, bukan dengan bom sana, bom sini, tidak, tapi dakwah fikriyah yang beliau tadi sampaikan. Ya begitu kita lurus dakwah fikriyah itu, resikonya ya nggak mudah. Beliau korban, ya bacakan kan, korban berapa jabatan tuh yang dipotong itu, iya kan? Itu Prof. Suteki ya. Coba. Tapi kan begini, kalau kita lihat, kita ini hanya menjalankan perintah Allah kan, hasilnya kan Allah SWT. Intan surah yang sukum janji Allah.
Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali dari Allah. Tapi semua ada saatnya. Nah, kita ini kan menempuh jalan yang kita pastikan, jalan yang kita tempuh sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Maka itulah pentingnya ngaji. Ngajinya bukan 1 bulan sekali, Pak. Kita harus 1 pekan sekali. Minimal ngaji 1 pekan sekali, mengkaji kalau seperti ini Rasul apa yang dilakukan sendiri, dan sambil mengokohkan tadi, mengembalikan bahwa kita sumbu putar kita itu di risalah itu. Islam menjadi sumbu putarnya. Waktu kita, harta kita, diri kita korbankan untuk Islam semata mengharap ridho Allah, menjadi orang yang mukhlis. Itu. Karena Allah sudah sampaikan kan, ketika iblis itu bersumpah, wala aqwiyanakum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Jadi iblis sumpah mau menyesatkan seluruh manusia. Wala aqwiyanahum ajmain. Sungguh benar-benar aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau di antara mereka yang mukhlasin. Nah, kita alhamdulillah kehadiran Pak Mukhlisin ya. Dan beliau Pak Mukhlisin, Yai Mukhlisin Dawam ya. Dawam itu kan terus menerus. Maka untuk sampai derajat mukhlasin itu memang kita harus berjuang menjadi orang ikhlas terus gitu. Baru itu enggak bisa. Tapi selama kita punya tujuan selain Allah, di jalan dirampok oleh setan. Masuk kita. Dan itu yang paling berat. Ketika kita berjalan di dakwah Rasul ini, kita akan menghadapi apa yang Rasul hadapi. Tawaran kekuasaan akan tidak dapat. Ditawari, Ustaz nyalon dewan ya. Saya ditawari, Pak. Calon nomor 1 lah, Ustaz. Bantu ya, Bapak sini. Waduh, mboten kula ngajar ngaos mawon. Gak kuat nanti saya. Iya, karena banyak teman yang cerita, sebagian orang. Begitu datang dia yang pertama, amplop, Rob. Tahu ada di mejanya. Ini amplop apa? Loh kan, wah bisa roh. Namanya gini, sodakoh politik. Wah gitu. Kak, belakangnya, Pak, untuk saya aja ya. Coba itu. Besok ada lagi. Akhirnya setannya datang gitu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kan yang enggak boleh dimakan. Wala ta'kulu, jangan kalian makan harta diantarakan dengan cara yang batil. Terus ya jangan dimakan lah, dan buat beli mobil kan enggak dimakan. Masuk itu tek. Iya ya. Nah, coba itu, coba. Seberapa kuat? Wes, terus mbok wedok neng mburi ngomong, mobil bobrok kaya ngono, kabeh sok ganti anyar sampean. Nah, coba itu. Itu terus apa? Enggak tahan. Maka ada kawan yang enggak tahan apa? Resign. Enggak bisa. Mau merubah dari dalam, sama dengan dorong mobil mogok itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam atau dari luar? Dari dalam atau dari luar? Bisa enggak orang dorong mobil mogok dari dalam? Ya tidak akan bisa lah. Gitu. Jadi artinya ini gambarkan Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita, bukan apa musyarakah, bukan bekerja sama, dia membentuk satu kelompok, negosiasi dia datang ya gitu kan. Tapi kan yakin Allah pasti menolong, karena menolong agama Allah. Tapi Rasulullah kan tidak berdiam diri, keyakinan lalu kemudian pasti saya ditolong oleh Allah lalu duduk. Enggak, Rasulullah itu melakukan kaidah sababiyah, dia datangin, dan kita juga gitu. Keluar masuk dewan. Saya tahun 97 itu masuk sini, itu udah biasa keluar masuk kantor dewan tuh. Ketemu sini, divisi, Ustaz hati-hati sudah didaftar. Oh alhamdulillah, gitu kan. Itu. Jadi artinya itu kita lakukan. Audiensi dengan dewan. Saya bicara itu audiensi. Anda ini Ustaz Rohmati gini, kita sampaikan gini, udah kita sampaikan. Enggak kurang-kurang menyampaikan.
Nah, tapi kita nggak pernah berhenti, terus sampai sekarang kita terus membina umat, bina umat, sambil seraya mengharap hanya pertolongan Allah. Itu ke sana nggak bisa ditolak. Dalam kitab Hikam dijelaskan, kenapa kau di sana ditolak, ini ditolak, agar kau hanya kepada Allah saja, tidak kepada mereka. Jadi artinya berarti kita itu harus meluruskan niat. Perjuangan kita itu apa gitu. Maka di situ masuk Rasulullah pun akhirnya mendapatkan pertolongan dari Allah SWT lewat suku Aus dan Khazraj. Pada saat yang Allah tetapkan, bukan pada saat yang kita tetapkan.